Otomatis kalau hati kita itu terus-menerus nyambung, nanti itu perilaku kita itu akan dengan sendirinya tanpa kita sadari bahwa kita telah beribadah. Para pecinta itu pada hakikatnya mereka beribadah tanpa mereka sadari. Dan Hikam Ibnu Atha As-Sakandari mengatakan ibadah yang ikhlas itu yang tidak disadari oleh pelakunya. Dan itu hanya mungkin melalui cinta. Kalau kita masih merasa aku sholat, aku ibadah, harus dapat pahala, pahalanya sekian, nah kamu masih pedagang. Kalau dagang hitung-hitungan nanti sama Allah juga hitung-hitungan Allah. Nikmat yang aku berikan berapa? Kamu ngasih apa sama aku? Kan itu. Kayak dosamu berapa ya? Kamu mampir di neraka 1 miliar tahun. Tapi nggak pakai hitung-hitungan kalau cinta itu. Kalau Gus Dur itu bilang begini, apapun agamamu nggak masalah selagi kamu berbuat baik. Itu oke. Itu kalau bagi kelompok liberal mengartikannya berbeda atau kelompok agama lain mengartikannya berbeda. Kalau saya secara formal keagamaan Islam, saya bisa memberikan pembenaran. Itu loh. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang bilang. Jadi gini, orang Islam, 1000 orang Islam kata Rasul, ada yang satu matinya nanti nggak iman, nggak Islam, Islam kan berserah diri pada Tuhan. Kalau nggak berserah diri pada Tuhan, berserah diri kepada iblis. Kan itu. Di neraka tempatnya kan itu. Ada 1000 orang Islam, satu di antaranya matinya tidak Islam, tidak beriman. Ada 1000 orang non Islam atau yang disebut kasarnya itu kafir itu. Satu di antaranya matinya beriman. Aku sendiri yang mengislamkan. Nah itu karena kebaikannya. Itu. Yang Islam yang naudzubillah min dzalik tidak membawa iman saking jahatnya. Nah itu makanya Gus Dur berani bilang, apapun agamamu nggak masalah selagi kamu berbuat baik. Betul? Iya. Dan hari ini sorry ya, yang baik-baik itu orang Katolik. Orang Islam kebanyakan ceng-ceng po. Iya. Kemetak kok. Karena orang Islam merasa mayoritas tuh. Di Jawa loh. Kalau di Bali ya tiarap kan itu. Kalau di sana yang ceng-ceng po ya orang Bali kan itu. Kalau di Karo ya yang ceng-ceng po Katolik kan itu. Padha wae mayoritas. Oh, dia di sini ya. Jadi mari kita belajar secara objektif gitu loh. Gus Dur kan bilang orang Islam tuh belajarlah etika akhlak dari orang Katolik. Itu saya betulkan. Aku itu bisa bedain anak muda Katolik apa Islam itu. Kalau Islam itu pasti otaknya nggak begitu rasional. Dengan ide-ide saya menolak langsung membuli. Kalau orang Katolik, bener kiai cerdas, selalu begitu. Loh sing Islam masih Katolik tak bikin. Masih iso paham utekku kok. Wong utekku kata yang normal. Nek pah normal. Nah artinya itu kelihatan tuh. Ini otokritik untuk umat Islam gitu. Otokritik untuk umat Islam. Cara berbicaranya orang-orang Katolik itu runtut jelas, santun, nggak kasar kayak aku. Aku kan Islam makanya kasar. Ini contoh yang nyata itu aku. Orang Katolik itu rasional gini. Makanya ada teman SMA saya itu, kan dulu Katolik. Udah sekian juta tahun nggak ketemu, tahu-tahu kesini. Oh itu terus dengan bangganya, alhamdulillah, manggil saya kan Gus itu. Alhamdulillah Gus, saya sekarang menjadi mu'alaf. Berarti kamu udah nggak Katolik? Enggak, sekarang kan saya mu'alaf. Berarti Islam. Lah kamu tuh gimana? Udah bagus-bagus Katolik malah pindah Islam. Main Habibie Muhammad. Kalah bambung bet. Nah karena omongan-omongan saya itu dikira saya itu orang liberal. Enggak, liberal gimana Mas Maulid saya nangis kok. Kalau bilang pakai gini kok. Apa jenenge? Gini-gini kok. Apa? Oh baik be. La ilaha illallah. Itu kok dianggap liberal gimana? Liberal ra ono sing tali. Oh saya gimana dianggap liberal? Wong wali tak jalui tulung kok. Kan itu tuh. Mata tadi jelas. Aku minta tolong wahai Syekh Saman, aku minta tolong wahai Rasulullah, wahai Syekh Saman, wahai guru sekumpul. Guru sekumpul tak minta tolong. Makanya orang Salafi nganggap saya musyrik. Karena memang orang Salafi otaknya salah pikiran. Kita mau mendekat pada Tuhan. Iya kan harus lewat. Yang ketemu Tuhan itu siapa tuh? Kan hanya Rasulullah tuh. Pokoknya yang penting kalau aku itu Allah, kalau Rasulullah nomor 2. Loh, kamu pernah ketemu Allah?
Apa Allah itu temanmu sekolah? Oh, kamu merasa bisa langsung Allah gitu loh. Ya berarti lewat Rasulullah apa kamu ketemu? Ya kan lewat orang-orang dekatnya Rasulullah, generasi per generasi kan. Kan itu toh. Madad ya Syekh Zaini, aku minta tolong kepadamu wahai guruku Syekh Zaini. Itu maksudnya itu saya minta doa. Oh ya tak sampaikan kepada atasanku, sampai Rasulullah. Rasul oke tak sampaikan ke Allah kan gitu. Anis kurli wali walidek, bersyukur kepadaku caranya dengan mensyukuri kedua orang tamu kan itu. Dua orang tua itu dalam pengertian luas kan itu. Makanya amalan yang pasti diterima kaidahnya itu membaca sholawat. Itu loh, pasti diterima. Amalan yang terbesar pahalanya adalah ucapan la ilaha illallah kan itu. Kalau diterima. Nah gitu. Tapi amalan yang pasti diterima itu membaca sholawat. Membaca sholawat sekali aja. Kalau cuma keperluannya itu takut neraka pengen masuk surga, baca sholawat sekali masuk surga. Dah, Plato itu besok masuk surga. Kalau masuk nanti tak cari di Plato. Oh menyang majlis maulid ya. Protes aku. Iya. Kalau keperluannya cuma untuk masuk surga loh. Iya. Tapi kan itu kan cita-cita terlalu rendah lah. Kalau Rasulullah nggak di surga, aku juga nggak mau ke surga kok. Cita-cita kan ketemu Rasulullah, bukan surga. Karena Rasulullah di surga ya terpaksa masuk surga. Kan gitu. Terpaksa aja aku masuk surga. Kalau Rasulullah di neraka, aku di neraka, nggak mau di surga aku. Yang ku cari itu Rasulullah. Nah itu, karena Rasulullah lebih indah, lebih membahagiakan daripada surga. Nah itu, karena surga diciptakan hanya dari nurnya Rasulullah. Gimana itu asalnya kok fotokopi kok lebih baik daripada aslinya? Nggak mungkin. Kan itu loh. Makanya yang saya kangen itu Madinah, bukan yang lain. Kalau Rasulullah dimakamkan di Zimbabwe, yang saya kangen ini Zimbabwe. Betul loh. Nah kalau dekat, kalau nempel, dekat itu cinta itu kan nempel. Cinta banget kayak perangko nempel terus kan itu. Hatinya nempel terus. Itu kita bisa mengalahkan malaikat. Nah itu. Ketika Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Jibril nggak bisa ngikuti Rasul. Nggak bisa kan? Tapi sandalnya Rasulullah nempel Rasulullah bisa. Ketemu Allah sandalnya Rasulullah. Jadi kalau mau tanya kepada Allah itu gimana, kita ketemu Rasulullah atau ketemu sandalnya itu bisa cerita. Bajunya Rasulullah ketemu sama Allah. Malaikat Jibril malaikat kalah sama baju itu. Kalah sama sandal. Karena nggak nempel. Itu mengandung pelajaran. Moral ceritanya, nempellah kepada Rasulullah supaya kamu masuk surga tanpa dihisab. Gitu loh. Nggak ada yang lebih penting dari Rasulullah. Maka Rasulullah itu berkata kepada Umar, "Mar, kalau masih ada sesuatu yang lebih kamu cintai dibandingkan aku, imanmu tidak sempurna." Maksudnya kamu masuk surga tapi nanti mampir neraka. Ya oke Rasulullah, engkau yang paling kucintai setelah ibuku. Oh belum sempurna. Ya oke, setelah ibuku dan aku belum sempurna. Oke, setelah aku belum sempurna. Oke, nggak ada setelah. Pokoknya engkau satu-satunya, nomor satu. Nah itu baru sempurna. Nempel rahasianya itu. Nempel Rasulullah itu apa buktinya? Kita terus-menerus cerewet tentang Rasulullah. Gitu loh. Nggak penting kita itu gaya bahasanya bagaimana, cara bicaranya gimana, apa angkringan, apa intelektual, nggak penting. Yang penting ini di sini, hati. Gitu loh. Ini seniman harusnya cocok. Yang penting kan ini. Main perasaan, main hati. Akui, main hati ya. Nah, otomatis kalau hati kita itu terus-menerus nyambung, nanti itu perilaku kita itu akan dengan sendirinya, tanpa kita sadari bahwa kita telah beribadah. Para pecinta itu pada hakikatnya mereka beribadah tanpa mereka sadari. Dan Hikam Ibnu Atha As-Sakandari mengatakan ibadah yang ikhlas itu yang tidak disadari oleh pelakunya. Dan itu hanya mungkin melalui cinta. Kalau kita masih merasa aku sholat, aku ibadah, harus dapat pahalanya sekian, nah kamu masih pedagang. Kalau dagang hitung-hitungan nanti sama Allah juga hitung-hitungan Allah. Nikmat yang aku berikan berapa? Kamu ngasih apa sama aku? Kan itu. Kayak dosamu berapa ya? Kamu mampir di neraka 1 miliar tahun.
Tapi nggak pakai hitung-hitungan kalau cinta itu. Hitung-hitungan kan sama kayak play. Satu ronde berapa kan itu. Kalau cinta sama istri kan nggak pakai hitung-hitungan. Masa istri ini mainnya sekali berarti 100.000 kan ya enggak. Boros. Wah iki salah ono ora ya, udah rabi. Ini muridnya Mbah Hanu terus udah kepengen rabi. Sare ini. Oh ya wes aman. Dan hari ini jangan syariat dulu saya enggak, ini waktunya enggak urut-urutan lagi. Guru Sekumpul tuh berkali-kali bilang sejak awal tuh malah kita itu harus malah masuk ke situ dulu. Diajari tawakal, diajari bersabar, diajari gitu loh, kita menerima apa adanya. Kita bisa beribadah sadar bahwa ini semua adalah pertolongan Allah. Jadi ya enggak bergaya lah. Ini pertolongan Allah. Enggak bisa ibadah maksiat ya kita sabar, kita kurang minta tolong kepada Allah gitu aja tuh. Dan itu bukti bahwa Allah memang menyediakan maafan itu. Enak aja, gembira aja. Udah maksiat gembira enggak mau, repot. Dosanya 2 itu. Dosa maksiat dan dosa tidak mau gembira. Dosa maksiat mungkin dihitung cuma 1 juta. Dosa tidak mau gembira 1 triliun. Lo udah dibikin Tuhan nih. Kata Ibnu Atta As-Sakandari itu. Enggak ada apapun, kita dibikin Tuhan itu sudah membuat kita itu mewajibkan diri kita untuk bahagia. Sudah dibikin masih. Tapi kurang ini. Ya dikasih apa-apa kalau nggak dibikin aja nggak bisa juga. Kita udah dibikin nih. Coba kalau Pak Ogle nggak dibikin, terus sekarang di mana? Ya nggak di mana-mana kan. Terus ngapain? Ya nggak tahu juga kan. Bingung tau kita mikirnya. Terus gimana ya? Itu tuh. Kita udah dibikin nih. Tuhan memutuskan untuk membikin kita. Itu sudah alasan yang tidak bisa dibantah untuk selalu gembira. Apapun keadaannya. Nah dalam keadaan kehidupan yang makin begini ya, makin rumit, makin sulit, makin persaingan nanti dengan robot itu ono apa jenenge? Sing robot masa depan apa? Skynet kan? Ya. Metaverse. Ya itu. Untuk bertahan itu satu-satunya itu kembali ke gembira. Enggak ada yang lain. Agamanya apapun, profesinya apapun, kalau enggak gembira, habis nanti. Agama saya khawatirkan habis kalau publik masih dituntut untuk jangan maksiat macam-macam. Satu aja gembira, jangan lupa gembira. Salam cinta, salam gembira kan itu. Semua orang kan terus tiru-tiru tuh, salam cinta, salam gembira. Nah itu aja. Setiap agama ada cinta ya. Betul. Dan tapi cinta tidak memiliki agama. Betul. Wah ini mulai. Ngeri. Saya itu gini ya. Teman-teman saya yang Syiah kan banyak. Kadang-kadang itu saya terlepas dari apapun ya, Syiah itu apakah sesat atau tidak sesat, itu kan soal persepsi. Bahkan Sunni pun mengatakan tidak semua Syiah sesat. Kalaupun ada golongan yang disesatkan, itu juga soal keyakinan. Tapi yang saya lihat itu, orang Syiah itu akhlaknya seperti kalau di Indonesia itu seperti orang Katolik itu. Istimewa, cara berpikirnya runtut, filsafatnya jelas, runut gitu loh. Saya pikir saya harus belajar dengan orang-orang Syiah. Cara berpikirnya, begini nanti langsung saya dibully kok langsung. Oh, bener kan? Gus Fatwel ngaku Syiah. Wah, Salafi apa-apa pokoknya kalau nggak cocok langsung Syiah kan. Nah, itu umat Islam itu harus diajari untuk berani gitu. Untuk berani murtad. Murtad itu kan anggapan orang saja kan? Otokritik. Iya, otokritik. Kalau enggak habis kita. Artinya itu ya gimana ya? Dan sudah saatnya semua agama itu bersatu atas nama cinta itu. Dan cinta itulah sebenarnya esensi agama. Nah, kalau secara syariat tadi saya bilang, Rasulullah bilang itu nanti saya yang Islamkan kan gitu. Makanya Gus Dur itu ya nekat membuat kalimat yang orang-orang yang dalam tanda petik cara berpikirnya itu sumbu pendek ya langsung marah. Apapun agamamu nggak masalah selagi kamu berbuat baik. Agamamu super Islam, kelakuanmu nggak baik ya gimana? Nggak ada gunanya kan? Nah ukuran baik selagi kamu berbuat baik kan kepada sesama. Tuhan nggak butuh dijilat. Tuhan itu Maha Agung. Kita sholat nggak sholat, tetap Tuhan itu Maha Agung.
Kita sholat juga nggak menambah keagungan, kita tidak sholat juga tidak mengurangi keagungan. Tuhan mau kita melayani apa itu makhluk yang lain. Irhamu man fil ar yarhamukumullah wa man fis sama. Itu hadisnya kalau mau pakai bahasa Arab lah. Kan saya jarang pakai dalil-dalil itu, males saya itu. Malesnya itu karena undak podo salafi itu. Kiai zaman biyen Habib biyen kan ora tau nganggo dalil kan itu tapi. Kiai saiki Habib saiki wae do dalil. Biyen langsung toh. Intinya apa kan itu? Sayangilah makhluk Tuhan yang di bumi. Maka Tuhan bersama makhluknya yang di langit akan menyayangimu, senantiasa menyayangi. Itu yang bilang Rasulullah. Cinta itu tadi, Beb. Wis ngeri, Beb, itu kalau itu kan jadi kelingan Rumi. Iya. Aku itu Islam, tapi tidak seperti Islam yang kalian duga. Aku itu Nasrani, tapi tidak seperti Nasrani yang kalian duga. Aku ini Yahudi, tapi bukan seperti Yahudi yang kau duga. Aku adalah cinta itu sendiri. Mungkin Habib ternyata lu edan meneh. Menang-menang bulannya. Jadi Rumi meninggal dianggap punya agama bermacam-macam Iya. oleh pengikutnya. Dan diziarahi oleh semua umat beragama.